Amaka mahmayaku min syai'in wafa litilwi tilwi hawujuban ulifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada karya terbaru sebuah kitab dengan tajuk Al-Mawahibul Laduniyah. Ini juga merupakan sebuah karya dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang paling terbaru. Dari sebelumnya beliau menulis kitab atau menulis buku Terputusnya Nasab Habaib di Indonesia dengan penyempurnaannya. Itu sebuah buku penyempurnaan dari buku sebelumnya, dan di dalam kitab ini versi berbahasa Arab kita akan bacakan dari karya Kiai Haji Imaduddin Utsman, Al-Mawahibul Laduniyah fi bayanin qita'i nasabi Ba'alawi ibni Ubaidillah. Ini berbahasa Arab semua, teman-teman. Silahkan teman-teman bagi yang berminat atau menginginkan kitab ini, download di dalam link yang tersemat di komentar atau di kolom komentar atau di deskripsi atau di layar lah, nanti akan saya tampilkannya. Kemudian ini nama kitabnya Al-Mawahibul Laduniyah fi bayanin qita'i nasabi Ba'alawi ibni Ubaidillah at-tasnif ilmu nasab, ya. Kategori kitab ini termasuk dalam kategori atau fan ilmu nasab. Kemudian muallifnya Imaduddin Utsman Al-Bantani atau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kemudian tahun terbitnya atau ditulisnya ini tahun 2023. Adapun tebalnya ini sepanjang atau sesedikit 28 halaman, cukup pendek ya untuk dibaca. Nanti teman-teman bagi yang ingin mencetak ini dipersilahkan. Selain mendownload juga ingin mencetak silakan. Tapi jangan lupa juga sebagai warga Nahdliyin ya, untuk mendoakan muallif kitab ini. Ya, jadi kita sebagaimana orang NU lah atau sebagai warga Nahdliyin tetap mengamalkan tradisi-tradisi para leluhur-leluhur, para masyayikh kita yang baik-baik, yaitu sebelum memulai belajar lalu menutup belajarnya, menutup ngajinya dengan membaca doa. Begitu ya. Di sini diterangkan al-babul awwalu fi bayanin nasabi ba'alawi la yu'rafu fi kutubil ansabi minal qarni al-khamisi ilal qarni at-tasi'i. Saya belum baca semuanya, teman-teman. Baru selawatan-selawatan saja. Enggak apa-apa sambil ini ya. Al-babus tsani fi anna umudan nasabi ba'alawi kaddaji fi kutubit tarikhi wa tabaqati ilal qarni at-tasi'i. Al-babus tsalits fi anna nasaba ba'alawi Ubaidillah lahu syuratun hadisatun minal qarni at-tasi' dan seterusnya. Ada 3 bagian. Lalu yang kemudian yang setelahnya itu penutup. Muqaddimah, kita baca di muqaddimah terlebih dahulu, teman-teman ya. Alhamdulillahilladzi khalaqana min dzakarin wa unsa wa ja'alana syu'uban wa qabaila. Wassalatu wassalamu ala sayyidi bani Ismaila sayyidina Muhammadin wa ala alihi azwajihi wa sahbihi alladzina zayyanahumullahu bi ahsani syama'ili wa nazahahum minal haqarati warrazaili. Amma ba'du fahadhihi risalatun. Setelah ada amma mesti ada fa. Ya, ini kalau dalam alfiyah itu ammaka mahmayaku min syai'in wafa litilwi tilwi hawujuban ulifa. Ammaka mahmayaku min syai'in wafa litilwi tilwi hawujuban ulifa. Makanya setiap saya ngonten itu amma ba'du faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhan netizen, atau apapun lah, apalah. Itu karena teringat itu saja ya. Jadi setelah amma itu mesti ada fa. Amma ba'du fahadhihi risalatun, dan ini adalah risalah tusama bil mawahibil laduniyah yang diberikan nama Al-Mawahibul Laduniyah fi bayanin qita'i nasabi Ba'alawi ibni Ubaidillah, yang menjelaskan tentang keterputusan nasab Ba'alawi bin Ubaidillah. Wa hadza kama qala Ibnu Hajar Al-Haytami, dan itu pun yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, yang bagi likuli ahadin patut, bagi siapa likuli ahadin, bagi setiap personal, ayakuna lahu hiratun, ya, dia memiliki hirah fi hadzal nasabi, terhadap nasab ini, wa dhabtihi, dan mencocokkannya, hatta la yantasiba ilaihi, sehingga tidak ada orang, ahadunnya fa'ilnya di depan, hatta la yantasiba ilaihi ahadun, sehingga tidak ada orang yang mencatok nasab, ya, yang memberikan nasab, yang memasang nasab, illa bihaqqin, kecuali dengan hak, dengan kebenaran, dengan yang semestinya ya. Wa yu'idda al-kashfa, lalu seorang tersebut ini juga menyusun tabel, menyusun kembali, merekonstruksi atau bagimanalah an ikhtilatil ansabi, dari ketercampuran nasab,
minal amri bil ma'ruf, dengan dari amr bil ma'ruf ya. Wa uradat hadir risalatu, dan kitab ini membawa ala salah satu abwabin terhadap 3 bab, 3 perkara, 3 penjelasan, 3 bagian. Wahiyya kamayali al babul awal, kita masuk kepada bab yang pertama. Fi anna nasaba ba'alawi la yu'raf fi kutubil ansabi minal qarni al khamisi ilal qarni at-tasi'i faslun ba'alawi, faslun fi ba'alawi ya. Bagian pertama ini kita akan mencari tahu tentang bagaimana Ba'alawi. Terjemahannya kurang ya. Al-babul awal, bab yang pertama, fi anna nasab Ba'alawi, menjelaskan tentang bahwasanya nasab Ba'alawi la yu'rafu, tidak diketahui, atau la yu'arrafu, tidak dikenal, fi kutubil ansabi, di dalam kitab-kitab ansab, minal qarni al khamisi, dari kurun 5 atau abad 5 ilal qarni at-tasi'i, sampai abad ke-tis'ah. Tis'ah itu berapa? 9 ya. Faslun fi Ba'alawi, ini fasal menjelaskan Ba'alawi. Ba'alawi qaumun minal Yamani, sebuah kaum di dalam negara Yaman, min zuriyati Alawi bin Ubaidillah, dari keturunan Alawi bin Ubaidillah, wa ilahi yantisibuna, dari Alawi inilah ya mereka semua ini menisbatkan. Za'amu, mereka menyangka annahu minal asyraf, mereka ini dari kalangan para syarif, wa nasabu indahum Alawi bin Ubaidillah, dan nasab mereka ini dari Alawi bin Ubaidillah ibni Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidhi bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali bin Husain bin Fatimah az-Zahra binti Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa nasabuhu indahum Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidhi bin Ja'far Sadiq sampai ke Fatimah binti Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutannya teman-teman, wa hadza nasabun batilun ghairu sahihin, dan nasab tersebut adalah nasab yang batil, yang botol ya, yang ghairu sahihin. Kemudian li anna Ahmad dan Isa laisa lahu waladun ismuhu Ubaidillah atau Ubaidullah, karena tidak ada Ahmad itu memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Lima ya'ti fil fusuli al-atiyati minal hujaji wal barahini, nanti akan dijelaskan ya, sebagaimana yang akan didatangkan, karena akan datang di dalam fasol-fasol yang akan dijelaskan nanti dari hujah-hujah dan bukti-bukti. Kemudian kita akan bahas dari faslun fi anna Ahmad bin Isa min zuriyatin nabi ya. Kita akan menjelaskan dari bahwasanya Ahmad bin Isa itu adalah dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'lam mukhatab ghair muayyan anna Ahmad bin Isa bin Muhammad an-Nakib nasabuhu sahihun bi annahu min zuriyatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya Ahmad bin Isa bin Muhammad an-Nakib, nasabnya itu nasab sahih, karena ia min zuriyatin nabi, dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahida dzalika an-nasabuna, para ulama al-nasab menyaksikannya fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka, al-mu'asirati, yang primer ataupun yang sejaman, awil qaribati, atau yang sekunder, yang mendekati ya, bi zamanihi. Wa min dzalika ma dzakarahu al-Ubaidili, dan karena begitu Imam Al-Ubaidili juga menyebutkan fi kitabih, di dalam kitabnya yang berjudul Tahdzibil Ansab atau Tahdzibul Ansab lah, manasahu fal aqibu min waladi Abil Husaini Isa an-Nakib bin Muhammad Ali al-Uraidhi min jamaah ila an qala, sampai dia berkata wa Ahmad bin Isa an-Nakib bin Muhammad bin Ali al-Uraidhi, intah, selesai. Kemudian kita masuk kepada bagian faslun fi anna Ubaidallahi laisa ibnan li Ahmad ya. Kita akan menjelaskan dari bahwasanya Ubaidullah atau Ubaidillah ini laisa ibnan Ahmad, tidak ada beliau itu sebagai anak dari Ahmad bin Isa. La yadhkuru an-nasabuna awil mu'arrikhuna ya, para sejarawan, berarti para ulama al-nasab, para sejarawan tidak menyebutkan fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka, al-qaribati, baik yang mendekati atau yang sekunder, min zamani Ahmad, dari zaman ya, minal qaribati, dari zaman, minal qaribati, dari kedekatan, min zaman Ahmad, dari zaman hidupnya Ahmad bin Isa. Anna lahu ibnan, bahwasanya mereka dia atau Ahmad itu memiliki anak, ismuhu Ubaidullah, yang anaknya bernama Ubaidullah. Waha ana asrudu kutubahum al-aqdama, maka ingatlah aku akan menyebutkan kitab-kitab mereka yang terdahulu. Fal aqdamu, maka yang terdahulu itu min zamanihi kama yali fil fusuli al-atiyati. Kita masuk ke langsung saja teman-teman, tidak terlalu detail saya menjelaskan karena kita baca-baca saja teman-teman ya, memperkenalkan dengan kitab ini, karena saya pun belum pernah baca kitab ini, artinya di talek itu dipahami belum, baru selewatan-selewatannya, selewatan saja dulu bagian pemahaman untuk memahami ibarah secara komprehensifnya nanti ya.
Faslun fi anna kutubal qarni al-khamisi al-hijri la yadhkuru atau la tadhkuru Ubaidallahi ibnan li Ahmad. Fasal ini atau bagian ini menjelaskan bahwasanya kitab yang sezaman atau kitab abad kelima Hijriyah tidak menyebutkan Ubaidillah sebagai anak bagi Ahmad bin Isa. Al-awalu kitabu tahdhibil ansabi wa nihayat kitabu tahdhibil ansabi wa nihayatul alqabi lil Ubaidilli. Pertama dulu kitab Tahdhibul Ansab dan kitab Nihayatul Alqab lil Ubaidilli manasahu wa Ahmad bin Isa an-Naqib ni Muhammad bin Ali al-Uraidhi yulaqabu an-Nufato ya. Berarti ini an-Nufat ini mansubun bin nasil khafid ya. Wa in tuhzif fa nasbulil munjari wa adil laziman bi harfi jarri wa in huzif wa nasbulil munjari ya. Mansubun bin nasil khafid. Ngira-ngira B berarti bin Nufati harusnya gitu ya. Min waladihi Abi Ja'far, dari anaknya itu Abu Ja'far. Jadi Muhammad atau Ahmad bin Isa an-Naqib bin Muhammad bin Ali al-Uraidi ini yulaqabu, diberikan lakopnya apa? An-Nufato ya. Atau bin Nufati ya. Min waladihi Abi Ja'far, dari anaknya Abi Ja'far. Al-A'ma Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Amiya fi akhiri umrihi wan hadar ilal Basrati, dan kemudian dia turun di Basra wa aqama biha, dia tinggal di sana, wa mata, dan juga mati di sana, walahu atau meninggal pupus di sana, walahu auladun, dan dia memiliki anak-anak, wa akhu bil jabali atau alal jabali, dan saudara-saudaranya di gunung, lahu auladun, yang juga memiliki anak. Auladun ini jamak, anak-anak gitu. Qultu zakara al-Ubaidilli, kata Ki Maduddin, aku mengatakan zakara al-Ubaidilli, Imam al-Ubaidilli menyebutkan fi Tahdhibil Ansab, di dalam kitab Tahdhibil Ansab, ahada auladi Ahmad bin Isa, ya salah satu putra dari anak-anaknya Ahmad bin Isa, wa huwa Muhammad. Ahad itu yang disebut itu, yang salah satu disebut itu adalah Muhammad bin Ahmad bin Isa, wala yadhkuru ghairu, dan dia tidak menyebut selain Ahmad. Fayumkinu ayyakuna lahu auladun ghairu ma dzakarahu, dan memungkinkan bahwasanya ada anak-anak yang memungkinkan ada anak selain dari yang disebutkan atau selain dari yang Ubaidilli disebutkan. Wal jadiru bizikri, maka dengan ini pantas, wal jadiru bizikri, layak untuk dikatakan anal Ubaidilliyah, bahwasanya Ubaidilli hina dzakara Ahmad bin Isa, ketika menyebutkan Ahmad bin Isa, lama annal Ubaidilliyah hina dzakara Ahmad bin Isa ya, ketika ia menyebutkan Ahmad bin Isa fitil kan ibarah, di dalam ibarah itu la yadhkuru, itu tidak menyebutkan annahu hajara minal Basrati ila Hadramut, mestinya tidak disebutkan, tidak menyebut atau tidak mengatakan bahwasanya hijrah dari Basra ke Hadramut, kama dzakara fiha, bagaimana ia menyebutkan di dalam ibarah itu anna Abu Ja'far in hadaru ilal Basrah, bahwasanya Ibu Ja'far ini turun ke Basra. Fahtamal atau fahtumila anna Ahmad la yuhajir, bahwasanya Ahmad ini tidak hijrah minha dari Basra ilaiha ke Hadramaut aslan sama sekali. Walhalu anal Ubaidilliyah, sementara keberadaan Ubaidilli qoma bi Baghdad, ini ada di Baghdad, tinggal di Baghdad. Kemudian wala yakunu bainaha wa bainal Basrah illa mislu ma baina Banten wa baina Semarang berarti ya. Takriban ya. Tidak ada jarak dari Basra ke Hadramaut itu kecuali jarak dari Banten ke Semarang. Takriban deket ya. Tapi dulu itu mungkin lama ya naik dokar. Dulu ada dokar enggak ya? Apa naik kuda? Naik kuda juga cepet kayaknya. Artinya tidak sampai berlarut-larut hari-hari. Dari Banten ke Semarang aja naik mobil itu lewat tol. Kalau sekarang naik mobil itu mungkin cuma 5 jam ya. 5 jam sampai itu. Kalau lancar tolnya ya. Karena ada penghubung dari jalur Banten itu, Banten dari Serang langsung ke Surabaya itu ada kan. Itu sejalur sama Semarang, sama-sama Jawa bagian utara. Kemudian mana itu tadi? Wahmadu kana imaman kama fi masodiri Ba'lawi, sementara keberadaan si Ahmad ini atau Imam Ahmad ini adalah sebagai imam sebagaimana acuannya orang Ba'lawi. Wahalu imamin, sementara keberadaan seorang imam itu ayyakuna lahu ba'da sitin, dia itu mesti menjadi imam setelah memiliki nama baik, setelah memiliki reputasi.
wa manaqiba ma'rifatin, dan track record yang diketahui, wa ma'adzalika kaifa la yadhkuru hijratahu ila Hadramaut. Dengan begitu kok tidak menyebutkan Ubaidillah tentang bagaimana hijrahnya Ahmad tersebut. Apakah benar menjadi imam, apakah setelah menjadi reputasi, atau bagaimana? Itu tidak disebutkan. Wa huwa muhimun fi ilmil ansab. Sementara itu adalah perkara yang penting di dalam ilmu nasab. Ini bagian kritiknya Kiai Haji Madzuddin Utsman terhadap Al-Ubaidillah ya. Kemudian kita masuk ke bagian wa Ubaidullah, dan Ubaidullah itu al-maj'umu yang disangka fi masadiri Ba'alawi bi anahu ibnu Ahmad kana imaman ya. Sementara Ubaidillah yang disangka di dalam acuan orang Ba'alawi sebagai anak Ahmad itu karena imaman ayudhon. Ubaidillah itu juga sebagai imam atau seorang imam ya. Fa kaifa la yu'arrifuhu atau la ya'rifu enakan mana? Yu'arrifu ya. Fa kaifa bagaimana la yu'arrifuhu al-Ubaidillah? Ya, kok bisa Ubaidillah ini tidak memperkenalkan? Kalau ya'rifu tidak mengetahui, la yu'arrifuhu tidak memperkenalkan kepada Ubaidillah. Siapa al-Ubaidillah? Siapa Ubaidillah? Karena Ubaidillah ini tidak memperkenalkan. Wala yadhkuruhu, dan juga tidak menyebutnya. Walhalu anna Ubaidallahi, sementara keberadaan Ubaidullah ini wulida bil Basra, ini dilahirkan di tanah Basra, wa mu'asiruhu. Wa yauma mata Ubaidullahi qad balagha. Ya benar ya, enak. Benar. Ini yauma ini dzaraf ya, dimabnikan. Wa yauma mata Ubaidullahi qad balagha al-Ubaidilyu minal umri sab'an wa arba'ina sanatan. Ketika hari di mana Ubaidullah ini meninggal, ya, di hari meninggalnya Ubaidillah, qad balagha Ubaidillah, Imam Ubaidillah ini sampai usianya itu minal umri sab'an wa arba'ina sanatan, 47 tahun. Jadi ketika Ubaidillah umur 47 tahun, Ubaidillah ini meninggal ya. Li'annahu kama fi lisanil mizan, sebagaimana itu diterangkan di dalam kitab Lisanul Mizan. Di sini ada catatan kaki juga di bawah itu 6-nya, Lisanul Mizan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian tuwfiya tahun 436 atau Syak Medrawi ya 437 Hijriah. Wa umruhu hina idzin mi'atu sanatin. Usianya itu kira-kira sekitar 100 tahun. Famin huna na'lamu bi annahu wulida fi sanati 336 atau 337 minal hijrah. Atsani Kitabul Majdi fi ansabit talibina lin Najmiddin Ali bin Muhammad Al-Umari. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah kitab Al-Majdi ya. Manasahu Ahmadu Abul Qasim Al-Ibih ya, atau Al-Abah ya. Biasanya begitu. Al-ma'rufu bin Nufat, yang diketahui sebagai Nufat, li'annahu kana yattajiru an-nufto atau an-nafto, karena dia dikenal sebagai penjual di tanah Nafat. Lahu baqiyatun bi Baghdad, dia menyisakan hidup di Baghdad. Minal Hasani Abi Muhammad Ad-Dalali ala Dauri bi Baghdad. Ra'aituhu mata bi akhirihi bi Baghdad Ibni Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Al-Uraidhi. Jadi memang bukan dawir ya, bukan dawir sebagaimana kita ketahui. Artinya ya hidupnya sekitar situ, berdagang, berjualan, hidup di daerah situ, dan meninggalnya pun di situ, gitu ya. Qultu zakara al-Umari, Imam Umari mengatakan fi hadzal kitab, di dalam kitab itu Al-Majdi, ahada auladi Ahmad bin Isa ya, diidofatkan. Salah satu anak-anak dari Ahmad bin Isa, wa huwa Muhammad, itu namanya Muhammad, sama juga. Ubaidillah nyebutnya Muhammad, ini juga nyebutnya Muhammad bin Ahmad bin Isa, wala yadhkuru ghairu, dan dia tidak menyebutkan selainnya. Fayumkinu ayyudun ayakuna lahu waladun ghairu ma dzukirahu atau ghairu ma dzakarahu. Maka memungkinkan ada putra selain dari yang Al-Umari sebutkan, yaitu Muhammad tadi. Kemudian as-salisu kitabu muntaqalati at-talibiyati li Abi Ismail bin Ibrahim bin Nasir bin Tabatoba, Ibnu Tabatoba ya. Yang sering kita dengar Ibnu Tabatoba itu sering diangkat toh. Ini Muhammad bin Ahmad An-Nufat Ibnu Isa bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidhi akibuhu Muhammad wa Aliyun wal Husain. Cuma 3 Muhammad. Siapa tadi? Muhammad, Ali dan Husain.
Qultu dzakara Abu Ismail bin Toba fi muntaqalati talibiyati anna li Ahmada ibni Isa ibnan ismuhu Muhammad sakana birroi fakatabal ansab fil qarni al-khamisi lam yadhkur li Ahmadi auladan siwa Muhammad alladhi yaskunu birroi. Jadi tidak menyebutkan, jadi dia juga tidak menyebutkan bagi Ahmad itu anak-anak selain Muhammad yang menetap di Roy. Tambihun fi anna kitabna il imam, kitab Abnul Imam ya, la yasihu ayyuh tajjabihi, tidak sah untuk dijadikan hujjah. Saya bacaan bab-babnya saja ya. Saya pikir tadi 28 halaman itu, makanya saya tadi baca cepat-cepat itu sampai ke bawah. Ternyata capek juga ya. Ini baru 8 halaman teman-teman. Kemudian faslun fi annal Fakhr Razi yaqta'u anna aulada Ahmad salasatun walaysa fihim Ubaidillah. Nah, berarti atau walaysa fihim Ubaidullah. Berarti ketika hanya menyebutkan Muhammad, maka memungkinkan tadi ada anak-anak selain Muhammad. Nah, kemudian di Fakhr Razi ini yaqta'u memutuskan bahwasanya putra-putra dari